Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Surat Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan. Dalam terjemahan asli, kata mendekat kepada Allah harus merupakan suatu tindakan yang cepat dan sangat serius. Mendekat kepada Allah harus merupakan suatu tindakan yang cepat dan sangat serius. Nah, kita akan melihat kenapa harus seperti itu. Saudara-saudara, lalu apa yang menjadi kepentingan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama, kepentingan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita melihat dalam Mazmur pasal 62, Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Kepentingan kita mendekatkan diri, mendekat kepada Allah adalah keselamatan. Raja Daud katakan, daripadanya lah keselamatanku. Raja Daud telah menempatkan keselamatan di atas segalanya, di atas segala kepentingan apapun. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, ini merupakan suatu tindakan yang sangat serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Daud katakan, karena daripadanya lah keselamatanku. Dialah sumber satu-satunya keselamatan bagi saudara dan saya. Tadi pagi kita sudah mendengar firman Tuhan. Apalah untungnya seseorang memiliki isi dunia tapi jiwanya binasa. Dari mana kita memperoleh keselamatan? Hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, nama Yesus satu-satunya nama di kolong langit ini yang di dalamnya setiap orang beroleh selamat. Tidak ada nama lain. Mendekatkan diri kepada Allah adalah hal yang sangat serius demi kepentingan keselamatan kita. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen, tapi yang hidupnya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita punya kepentingan keselamatan untuk senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Berada dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika kami masih kecil, kami 12 bersaudara, saudara. Cukup sedikit ya. Saya anak yang ke-10.
Jadi kalau waktu itu, tahun-tahun itu sudah ada KB, saya ini tidak pernah ada. Ya. Kenapa dulu harus banyak anak, saudara? Karena banyak anak artinya banyak berkat. Kata orang tua dulu seperti itu. Kebetulan ayah saya itu seorang pegawai negeri, seorang guru, ya, kepala sekolah. Jadi waktu itu makin banyak anak, gaji makin besar. Jatah beras pun makin banyak. Ya. Mungkin salah satu itu. Nah, yang saya maksud, bapak saya ini orangnya tinggi besar. Saya kalah, dia tinggi besar. Jadi kalau saya jalan dengan dia, tidak ada siapapun yang bisa menyentuh saya. Ya. Walaupun ada anak-anak sebaya saya yang lebih besar, yang saya tidak berani, tapi kalau saya ada jalan dengan bapak saya, tidak ada yang berani mendekat. Mereka bukan lihat saya, lihat yang ada di samping saya yang tinggi besar itu. Ya. Kira-kira itu salah satu ilustrasi bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya. Tidak ada satu setan pun yang berani mengganggu saudara dan saya. Pasti ada keselamatan. Pasti. Tidak ada siapapun yang bisa mengganggu kita. Bahkan Yesus katakan, domba-dombaku itu ada di dalam tanganku. Tidak ada siapapun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tidak ada. Nah saudara-saudara, betapa kita punya kepentingan yang serius saudara, untuk selalu berada dekat Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kepentingan kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam Mazmur 73 ayat 28. Sebab 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Aku suka dekat kepada Allah karena Dia adalah tempat perlindunganku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang sangat lemah dan terbatas ini, kita membutuhkan perlindungan yang kuat adanya. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman dengan berbagai tantangan hidup. Kenapa kita harus membutuhkan perlindungan dari Tuhan? Saudara, dalam Mazmur 27 ayat 5, Daud katakan, ketika ada bahaya, aku ada dalam perlindungan di dalam pondoknya. Artinya apa? Daud menyadari ada bahaya. Ya. Bahaya itu, keadaan yang membahayakan itu selalu mengelilingi saudara dan saya. Banyak hal yang bisa membahayakan kehidupan kita. Banyak hal. Ya. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak ada orang pernah lihat ini virus. Tidak ada. Dia tidak muncul secara fisik. Ya. Tidak terlihat. Tapi membahayakan. Karena itu kita perlu perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kita mutlak perlu perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena ada bahaya. Efesus pasal yang kelima, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kita membutuhkan perlindungan yang sangat serius.
Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, dan ini hal yang serius, saudara. Karena hari-hari ini jahat adanya. Dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dan saya sedang hidup pada hari-hari yang terakhir itu, di akhir zaman ini. Dan Rasul Paulus katakan akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sini dalam terjemahan asli sama dengan buas. Dan istilah buas itu disematkan kepada binatang, bukan? Binatang buas. Nah, hari-hari ini dikatakan hari-hari yang sukar, yang buas. Yang bisa menerkam siapa saja. Begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita diterkam dengan buas oleh situasi dan kondisi sekarang. Ada orang yang kita bisa ketemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat, besok dikabarkan sudah tidak ada. Alkitab, firman Tuhan, ya dan amin. Hari-hari ini sukar. Karena itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hal yang sangat serius. Dan itu membutuhkan tindakan yang cepat, saudara. Jangan nanti sudah diterkam oleh situasi yang buas itu, baru kita mau cari kesempatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlambat. Ya. Setiap saat kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya. Itu hal yang sangat serius, saudara. Kita membutuhkan perlindungan, dan Daud katakan hanya dekat Allah saja ada perlindungan. Dan selain perlindungan, Daud katakan ada ketenangan. Banyak orang sekarang tidak tenang. Tadi malam saya ditelepon, Om tolong dulu. Begitu mendesak rasanya suara yang datang itu. Tolong doakan sekarang, tolong doakan sekarang. Begitu mendesak sudah. Saya bilang ya, saya doakan sekarang melalui telepon. Saudara-saudara, perlindungan Tuhan adalah hal yang serius dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang, ada perlindungan. Puji Tuhan. Yang ketiga, Matius pasal yang ke-9, kepentingan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Matius pasal 9, Injil Matius pasal 9, ayat 20 dan ayat 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Seorang wanita yang sebelumnya Alkitab ceritakan telah menghabiskan seluruh kekayaan yang dia punya untuk mencari kesembuhan. Dari satu tabib kepada tabib yang lain, dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu ahli ke ahli yang lain. Alkitab katakan penyakitnya semakin parah dan telah dihabiskan semua kekayaannya untuk mencari kesembuhan.
Dan pada akhirnya, saudara, dia berusaha dengan segala sisa-sisa kemampuannya untuk mendekati Yesus, untuk mendekati Tuhan. Sebab ada satu dorongan yang kuat dalam hatinya, dan dorongan itu adalah iman, saudara. Asal saja ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Secara logika manusia, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari 12 tahun lalu? Waktu mulai penyakit itu datang. Kenapa nanti sudah habis semua? Kekuatan hampir habis semua. Kenapa tidak dari dulu? Karena merasa punya untuk membiayai kesehatannya. Merasa ada kekuatan, saudara. Bukankah kebanyakan manusia seperti itu? Ya. Kalau merasa ada punya kekuatan entah dalam bentuk apapun, ya, oh santai aja, gampang, masih ada. Ya. Nanti sudah habis sama sekali, baru cari Tuhan. Tapi puji Tuhan, wanita ini belum terlambat. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjamah jubahnya, Alkitab katakan wanita itu disembuhkan total. Bukan hanya disembuhkan, tapi Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya memperoleh kesembuhan, tapi juga keselamatan. Haleluya. Yesus adalah satu-satunya sumber kesembuhan. Katakan amin. Sumber kesembuhan. Saudara-saudara, ada 3 faktor untuk kesembuhan ilahi. Yang pertama, iman kita yang sakit. Iman kita dapat menyembuhkan kita. Seperti wanita yang mengalami pendarahan ini. Dengan iman dia telah mendekati Yesus, menjamahnya, dan dia sembuh. Yang kedua, faktor yang kedua adalah iman orang lain dapat menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Dapat menyembuhkan orang yang sakit. Banyak contoh dalam firman Tuhan. Ya. Saudara, dan banyak contoh di mana biasanya di ibadah-ibadah di tempat terbuka, ya, tidak semua orang yang datang ke sana itu percaya kepada Yesus. Ya. Mereka agama seberang, tapi karena membutuhkan kesembuhan, ya, begitu ditanya percaya Yesus, percayanya itu yang penting sembuh. Begitu sembuh, saudara, hilang dia. Dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Jadi kesembuhan secara tubuh ini, saudara, bukan jaminan seseorang percaya kepada Tuhan. Nah, iman orang lain dapat menyembuhkan orang yang sakit. Dan faktor yang sangat menentukan yaitu kesembuhan datang kalau Tuhan kehendaki. Katakan amin. Seorang yang sakit datang kepada Yesus dan berkata, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau sembuh. Sebab banyak juga orang, saudara, yang percaya, punya iman, didoakan oleh iman, orang yang beriman juga, tidak sembuh. Malah mati. Karena apa? Tuhan tidak kehendaki untuk sembuh, tapi kembali kepada Dia. Pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang akhirnya menentukan segalanya. Haleluya. Dia adalah sumber kesembuhan bagi saudara dan saya. Bukanlah dosa kalau saudara dan saya sakit lalu harus datang ke dokter, itu bukan dosa. Tidak dosa. Silakan. Itu bagian dari upaya kita.
Tetapi kesembuhan itu Tuhan punya. Ya, Tuhan yang punya kesembuhan. Katakan amin. Karena itu, saudara, mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kepentingan bagi kita mendapat jaminan kesembuhan. Haleluya. Kesembuhan dalam segala hal. Baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan secara rohani. Kita harus terus sehat, kuat di dalam Tuhan. Baik secara fisik, teristimewa kuat secara rohani di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup ini. Sebab tantangan yang kita hadapi bukan hanya secara fisik. Terlebih tantangan secara rohani. Iblis mau supaya rohani kita sakit, saudara. Sakit. Melalui sakit secara fisik. Ya. Tetapi kita punya Tuhan. Dia adalah sumber kesembuhan bagi saudara dan saya. Dan Alkitab katakan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tetap sama adanya. Percaya kepada Dia. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari yang sukar, saudara. Karena itu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah hal yang sangat serius bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan ku takkan